Biar suara agak antang. Kamu masih muda, jalanin yang bener, jangan lupain rakyat. Udah, gitu aja. Gitu ya. Jalanin yang bener tuh maksudnya ya pokoknya kita jadi pemimpin tuh ya aturan atau mekanisme yang kita jalani. Terakhir jangan lupa rakyat. Kamu masih muda, mungkin maksud pesan dari beliau kan, ya perjalanan masih panjang ya. Perjalanan masih panjang. Ya, jenjangnya masih. Sangat menyentuh, sangat menyentuh dan berat. Itu waktu bertemu langsung itu? Waktu di sekolah partai. Waktu di sekolah partai. Ya, di sekolah partai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi berjumpa dengan kami podcast Radar Bulu Walamian. Masih bersama saya Christopher, dan sekarang kami sudah menghadirkan atau datang langsung ke kantornya Bang Mirza Ishak MKM. Jadi salah seorang mantan calon wakil wali kota. Betul. Dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bengkulu. Untuk lebih jelasnya sahabat, kita akan bacakan sedikit profil singkat beliau ini supaya kita nanti bisa menggali keterangan lebih lanjut. Nama beliau adalah Bang Mirza SHMH MKM ya? MKM. SHMKM, lahir di Bengkulu pada 5 Juli 1984. Jabatan sekarang Ketua DPC PDI Perjuangan. Beliau ini SMP Negeri 1 Bengkulu, SMA 55 Jakarta, Fakultas Hukum UNIF, Magister Kenotariatan dari UGM. Nah, sekarang beliau ini selain Ketua DPC juga seorang notaris di Kota Bengkulu. Nah, sepertinya tadi cukup sibuk aktivitas di kantor beliau. Punya anak 2, istri baru seorang. Dan insya Allah seorang. Jadi beliau ini putra Serawai tapi berdarah Aceh. Nah, itu sepertinya menarik nanti untuk kita gali bagaimana beliau ini bisa menjadi putra Serawai tapi berdarah Aceh. Nah, sekarang kita sapa langsung yang bersangkutan. Assalamualaikum Bang Mirza. Waalaikumsalam. Bang kok kabar ya? Iya, apa kabar ya Bang? Alhamdulillah sehat, walaupun kondisi lagi agak kurang stabil ya. Kurang stabil lah, betul. Gara-gara pandemi nih Bang ya. Pandemi betul. Nah, nggak kelihatan muka ini sahabat ada Pakai masker. Jadi beliau ini sebagai ketua DPC PDIP. Tapi sebelum kita melangkah ke situ, sahabat, kita akan gali dulu kenapa bisa beliau ini putra Serawai tapi berdarah Aceh. Nah Bang, bisa ceritakan Bang, gimana itu Bang kisahnya? Kisah. Kisah. Ya pasti kalau ada darah Aceh itu kan ada salah satu dari orang tua kita yang memang asli dari Aceh. Dari Aceh ya. Betul. Kebetulan bapak saya itu dari Aceh. Tapi kalau ibu itu memang asli dari Serawai. Asli Serawai. Dan bapak ibu dipertemukan di Bengkulu. Oh begitu. Iya, ketemunya di Bengkulu. Jadi bapak dapat putri Bengkulu, ibu menikah dan lahir. Gitu. Berarti kalau secara konsep pulau itu dari ujung ke ujung ya? Dari ujung ke ujung, tapi ketemunya di Bengkulu. Ketemu di Bengkulu. Dari ujung ke ujung ketemu di Bengkulu. Ketemu di Bengkulu. Ketemu kayak putri Bengkulu. Iya. Oke, itu tadi sedikit cerita singkat beliau sampai bisa pada Aceh. Berarti abang sering pulang ke Aceh? Ke Aceh ada beberapa kali pulang. Memang keluarga masih ada beberapa di sana. Keluarga besar ya? Keluarga besar di sana. Tapi memang karena stay dari lahir sampai hari ini memang saya stay di sini di Bengkulu ya. Bengkulu, tapi yang tentu karena kita punya darah Aceh, nggak bakal lupa lah dengan pengalaman ya dari Aceh. Gitu, Bapak. Itu berdosa ya kalau lupa pengalaman. Iya jangan. Oke. Kalau sebagai ketua DPC PDI Perjuangan,
Bang kemarin itu ada pengalaman menarik abang ya, sebagai ketua DPC PDI, abang juga maju mencalon sebagai salah seorang calon wakil wali kota ya, waktu itu bersama Bang Indra. Nah, dalam proses politik itu apa sebenarnya yang abang rasakan saat itu bang, sampai bersedia maju sama Bang Indra? Dia memang mengalir aja ya, namanya kita di politik tentu ingin bisa berbuat untuk masyarakat. Artinya di sana bisa ada, kalau kita menjadi pimpinan di suatu daerah kan kita bisa ambil satu kebijakan untuk masyarakat. Akhirnya saya karena memang ketua partai di sana coba untuk penjajakan waktu itu, ikut survei, sosialisasi di masyarakat. Ya, alhamdulillah juga dipertemukan dengan Ibu Ida waktu itu, beliau juga ketua Golkar, dan kami dapatkan rekomendasi dari partai dan kami akhirnya maju sebagai calon ya. Bersama Ida. Ya betul. Mereka dapat berapa suara? Banyak juga. Kalau nggak salah kurang lebih sekitar 36.000. 36.000 ya, berarti cuman apa namanya selisih sedikit ya dari yang menang ya? Ya, yang menang itu agak lupa saya, antara 40 atau 41.000. Kalau bisa diambil gitu ya, Ya. bisa kan tuh masyarakat lebih maksimal lagi bisa Ya, sama Pak Wakil Wali Kota ini kita. Tapi kalau wali kota kali tidak ketemu juga di sini. Iya, ketemu di gedung gitu. Kantor Wali Kota. Dan saya yakin abang tidak akan memindahkan kantor ya, misalnya. Minang kantor mana? Kantor Wali Kota mau dipindah. Oh itu. Karena belum jadi wakil wali kota, tidak banyak komentar gitu. Ya, cukup menarik bang. Abang masih muda tapi sudah mengambil pilihan politik yang cukup berisiko gitu bang ya, untuk menjadi salah seorang pemimpin kota Bengkulu. Ada semangat muda apa bang sebenarnya yang latar belakang selain tadi ingin mengambil gitu? Ya, yang pasti yang namanya politik, pemimpin itu kan ada regenerasi ya. Regenerasi. Nah, yang tidak mungkin selamanya mungkin yang senior atau yang katakanlah sudah tua itu akan terus memimpin. Ya. Nah, kalau tidak kita yang muda untuk belajar untuk mencoba menggantikan mereka yang senior ya, tentu nanti yang ada kita krisis pemimpin. Nah, karenanya dari kita yang muda inilah kita coba untuk pelan-pelan belajar sehingga suatu saat kita bisa menggantikan mereka yang senior. Gitu. Nah, saat itu kalau nggak salah dalam visi misi yang itu kan ada program, apa namanya judul program jelas ya. Jelas. Nah itu apa aja poin-poin salah satunya? Visi-visi gimana? Visi-visi yang mau sama Bang Indra. Oh ya, itu kita mewujudkan apa ya, masyarakat Bengkulu yang berkeadilan, terus juga berbudaya, bermartabat. Dan waktu itu memang kita fokusnya ke peningkatan atau pengembangan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Terus sumber daya manusia kita ingin ke depan waktu itu kita ingin masyarakat warga Kota Bengkulu ini, khususnya juga yang muda itu punya sumber daya yang mumpuni, yang akhirnya nanti bisa sama-sama untuk membangun kota Bengkulu. Bersaing dengan bersaing tentu ya dengan yang dari luar. Jadi mulia sekali bang ya kalau misalnya produk kemarin. Ya demikianlah kira-kira. Iya, artinya itu pengalaman pertama bang dalam politik ya. Begitu langsung bertempur gitu. Sempat juga beberapa kali waktu itu ada caleg juga memang gagal, dan terakhir saya coba untuk calon di pilkada, namun juga belum direstui ya, belum mendapatkan garis dari Allah. Berarti apa namanya tidak ada kapok dalam politiknya? Prinsipnya kita apa ya, selagi masih bisa berbuat kita buat yang terbaik. Gitu. Berarti akan terus mencoba. Kita coba, tapi tentu melihat peluang yang ada ya, peluang yang ada. Tapi prinsipnya apa ya, pantang menyerah. Betul. Apalagi yang masih muda kan. Iya, pantang menyerah. Untuk berbuat baik kepada masyarakat. Sebagai ketua DPC kita tahu dalam
pileg nanti salah satunya untuk maju mencalon di anggota itu ada dasarnya perolehan kursi di partai. Nah, ada strategi khusus misalnya untuk mendulang kursi nanti. Sebenarnya agak serius nih kayak. Agak serius. Agak serius kayaknya gitu. Untuk kader PDI ini Pak. Kader PDI ya. Ya. Oke, memang 2024 ini polanya beda ya pemilunya ya. Kita ada pilkada dengan pemilu yang direncanakan serentak. Cuma serentaknya belum tahu nih ya bulannya apakah sama ataukah berbeda. Beda ya. Untuk pileg itu bulan Februari akhir ya. Bulan November itu pilkada. Pilkada ya. Berarti ada jeda. Ada jeda sekitar 6 bulan. Dan sepertinya penghitungan kursi untuk pilkadanya itu berdasarkan hasil pileg gitu ya. Nah kalau memang itu ya kira-kira skema atau mekanismenya, berarti kami PDI Perjuangan pertama akan fokus di pilegnya dulu. Fokus di pileg ya, karena nanti hasil dari pileg kalau memang perolehan kursinya bagus, kita bisa untuk katakanlah start awal untuk pilkadanya, karena yang berhitung kursi dari pileg. Gitu. Kalau sekarang kita dapat berapa kursi Bang? Memang PDI sekarang hanya 1 kursi. Di Kota Bengkulu ya? Ya. Di Kota Bengkulu 1 kursi, berarti kalau 1 dapil 1 berarti ada 3 lagi ya? Ya, 3 lagi. Dan 4. Cuma katanya ada wacana sih 5, cuman masih digodok dengan KPU dan juga DPRD dan pemerintah daerah. Tapi ya antara 4 dapil atau 5 dapil. Tapi kemungkinan masih 4 sepertinya. Berarti kita harus semangat ya? Pasti semangat. Oh, harus semangat. Iya. Sampai mendapat kursi ya? Iya, betul. Jangan ibarat kita 1 kursi hari ini ya udah diam aja atau udah segala ada. Itu kita harus gimana caranya bisa PDI Perjuangan dapat 4 atau 5 kursi. Bahkan 7 kursi. 7 kursi. Kalau 7 kursi udah bisa untuk mengusung ya? Mengusung sendiri ya. Berarti bisa nanti. Oh Jowo. Kita kejar untuk dapat kursi banyak. Dapat kursi. Kami optimis. Optimis. PDI Perjuangan optimis. 4 sampai 5 kursi insya Allah kami optimis bisa dapat. Ada apa namanya? Ada saran-saran untuk ada partai kan misalnya. Bang kita tahu PDIP ini adalah partai yang dikenal merakyat. Mungkin ada saran-saran untuk ada partai apa kira-kira? Kalau buat kader partai ya pasti kita sederhana aja, kita rapatkan barisan sama-sama dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, kalau perlu sampai RT RW. Ya minimal kita kerjasama tunjukkan ke masyarakat bahwasanya memang kita partai yang bisa berbuat untuk rakyat. Bisa berbuat untuk rakyat. Nah, kalau di masa pandemi ini apa yang kita lakukan? Ya, memang kondisi sangat terbatas ya. Bahkan kita mau ketemu, mau sosialisasi atau mau buat satu keramaian itu kan ada batasan ya, ada batasan. Dan kita juga harus tetap mematuhi prokes ataupun aturan dari pemerintah. Jadi kami sifatnya hanya koordinasi saling lintas ini aja, lintas struktur dulu yang kami utamakan. Juga paling tidak kita saling kasih informasi, misalnya ada keluarga kita yang kena terpapar COVID atau bagaimana, nanti kita bantu juga untuk penanganannya. Kan sebatas itu dulu, lebih ke penanganan dan pencegahan COVID. Dengan COVID di internal ya? Di internal. Berarti bergerak tim satgas kita kan? Satgas kita ada, cuma karena memang kita terbatas, kita masih sifatnya internal dulu. Internal dulu. Karena sebagai partai rakyat, harusnya hadir di tengah rakyat yang membutuhkan ya. Betul. Nah, itu yang kita lakukan. Ya. Juga tentu untuk kita coba juga misalnya mendorong misalnya ada kebijakan dari pemerintah daerah, ya aturannya juga harus sinkron seperti kita fasilitasi. Kalau sederhananya kan sekarang katanya ada obat antivirus yang bisa didapat dari puskesmas gitu. Nah paling kita sampaikan ke masyarakat kalau misalnya ada di sana yang penuh itu kan kita tes dulu, swab, dan kita kasih informasi, oh di sini ada puskesmas, nanti silakan ada dari sana ke situ gitu.
Nanti kalau seandainya ada kendala di puskesmas ataupun kendala di tenaga medis, nanti kami bantu untuk mencarikan solusinya ke pemerintah daerah atau melalui puskesmas atau dinas kesehatannya. Pendampingan ya, pendampingan betul ya. Pendampingan ke masyarakat ya. Masyarakat dalam rangka penanggulangan COVID. Terus Bang, sebagai partai politik dan partai kader, itu ada prosesnya di partai yang Betul. untuk pengkaderan. Kalau sistem pengkaderan gimana? Sistem pengkaderan gimana? Kalau kita di PDI Perjuangan, siapapun yang mau bergabung dengan PDI Perjuangan, kita open ya. Tinggal datang ke kantor partai atau kontak kalau ada kenal pengurus. Mau buat KTA langsung kita buatkan. Ada KTA berarti sudah gabung jadi kader PDI Perjuangan. Artinya tidak ada melalui jenjang apapun ya. Kalau untuk kader, Nah, tapi kalau untuk pengurus, tentu kita tidak bisa langsung pengurus ke tingkat mana. Kita coba mungkin yang sudah gabung tadi, mungkin kita masukkan dulu di pengurus tingkat kelurahan atau kecamatan, atau mungkin di badan-badan partai atau di organisasi selain partai. Tapi untuk pengurus ini dari PDI Perjuangan biasanya kita pilih ya mereka yang sudah katakanlah 3 atau 4 tahun bergabung dari Perjuangan. Terus saya ingat Bang, di PDI itu ada sekolah partai kan saya. Betul. Sekolah partai, berarti dalam sekolah partai itu materi-materi yang disampaikan tentang partaian gitu. Iya, tentang partaian, ada sekolah partai dan sekolah pengkaderan ada. Sekolah pengkaderan. Cuman karena memang kondisi pandemi, biasanya itu rutin. Setiap tahun itu kita laksanakan itu. Setiap tahun? Iya, cuma memang terpusat di Jakarta ya. Cuma karena kondisi seperti ini, kita agak sulit untuk berkumpul ya kalau di Jakarta. Berjaga jarak ya? Ya. Berjaga jarak. Kalau sekolahnya lewat Zoom meeting kan rasanya tidak kurang pas ya, kurang pas ya. Gitu, jadi ada pola-pola yang lain lah ya. Walaupun begitu bukan berarti kita tidak jalan. Pola yang lain. Sekolah partai berjalan. Dan juga kita ada sekolah partai yang khusus untuk kepala daerah, ada itu. Dan saya berarti abang pernah kemarin ya? Jadi sekolah kita jadi siswa gitu. Jadi siswa? Jadi murid. Jadi murid. Waktu itu di mana Bang? Sekolah partainya itu di Depok. Di Depok. Waktu itu kita seluruh calon pilkada yang dari PDI Perjuangan itu berkumpul di sana. Apakah calon wali kota, bupati, gubernur segala macam di sana. Dan di sana tidak ada beda-beda. Ajudan dan beliau. Yang gubernur ajudan keluar. Nah itu. Statusnya di sana adalah siswa. Betul. Siswa yang sedang ikut pendidikan. Berapa lama ini? Memang sekitar seminggu. 1 minggu ya. 1 minggu. Berarti full ya materinya. Full materi. Dari pagi sampai malam. Pagi-pagi bangun sudah olahraga dulu gitu. Iya. Berarti kalau yang sudah tua-tua itu ikut semua. Bahkan ada gubernur yang menjabat saat itu, bupati yang menjabat saya ikut semua. Seru juga. Kalau kamu masih ingat materi salah satunya gimana? Salah satu materinya kita juga diajarkan misalnya bagaimana APBD, penyusunan APBD diajarkan. Terus juga ada misalnya ini perda, bagaimana seorang kepala daerah itu bersama dengan DPR misalnya menyusun satu perda. Terus juga APBD, rinciannya postur APBD itu seperti apa, semuanya diajarkan di sana. Selain juga ideologi partai itu sudah pasti ya. Itu yang paling penting Bang, dan nomor ideologi partai. Salah satunya penanaman ideologi partai. Yang pasti waktu itu kita minta DPP waktu itu meminta kita mensinkronkan program di daerah nanti yang sifatnya kerakyatan. Makanya di sana kita diajarkan dulu ideologi partai kan. Sebagai partai rakyat, sebagai partai rakyat itu partai. Setelah pendidikan selama 1 minggu, ada evaluasi Bang, ujian juga. Ujian ada. Kalau sekolah ujian. Ada ujiannya kan? Ada. Rankingnya juga ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nama waktu itu apa ranking berapa? Masuk 10 besar. 10 besar masuk. 10 besar masuk ya. Mantap berarti ya. Alhamdulillah. Sudah lulus. Begitu lulus? Masuk kita namanya ada ijazahnya atau?
ijazah kan ada Sertifikat. sertifikat ya, kami ikuti ini. Dan itu memang waktu itu pas kita sudah daftar KPU itu. Oh. Jadi di tengah lagi masa kampanye waktu itu, masa sosialisasi ya di sekolah. Kalau bukan dulu, Gembleng dulu. Digembleng. Tapi begitu lulus, selesai mengikuti sekolah, apa yang kamu rasakan saat itu? Ya setidaknya kita tahu ya banyak hal-hal yang kita dapatkan tidak sekedar teknis aturan ya. Kalau kita mungkin kalau kita belajar apa ya, sebenarnya yang namanya peraturan itu kan bisa dipelajari ya. Ada undang-undangnya, turunannya ke peraturan pemerintah, lalu nanti diterbitkan peraturan wali kota misalnya atau apa, itu semua kan bisa teruji. Cuman yang kita kadang-kadang ini bagaimana kita bisa menyinkronkan ya antara visi misi dengan aturan supaya nggak bentrok. Bentrok ya? Ya. Miss apa gitu? Miss. Bukan di sini tapi itu. Jadi iya, berarti ada beda ya kan? Ya. Sebelum kita ikut sekolah dengan kita yang sudah lulus sekolah ya. Ya. Dari tingkat sisi pemikirannya. Dari sisi pemikirannya, betul. Dia lebih apa namanya, lebih global cara pandangnya. Ya. Dan sekarang PDI Perjuangan itu sudah punya apa, gedung permanen di Lenteng Agung. Itu memang dikhususkan untuk sekolah partai. Sekolah partai. Ya, sekolah partai. Berarti terima siswa juga kan? Siswa. Tapi siswanya enggak ini. Berarti bukan pendaftaran terima siswa ya? Iya. Ya kan nanti ada semester 1, semester 2. Sekolah tapi ada kekhususannya ya. Misalnya ada sekolah yang pilkada atau kader. Ini kan ada semester 1, semester 2, berarti ada D1 juga ya? Ada D1, D2, D3. Gue skripsi dulu gitu lah. Jadi seru juga nih. Jadi memang tidak banyak kayaknya partai yang membuat sekolah loh ya. Khusus untuk kader ya. Tidak banyak. Yang sering kali dengar ada beberapa partai, salah satunya PDI Perjuangan. Karena dia memang partai kader gitu. Partai kader. Saat itu waktu abang sekolah, Ibu Megawati hadir ya? Hadir, Ibu Megawati langsung hadir, bahkan langsung memantau itu kalau yang bandel-bandel misalnya yang bolos-bolos itu langsung ditampal. Selain beliau juga kasih ada materi gitu, dan beliau juga memantau langsung kedisiplinan ya. Disiplin. Waktu itu apa yang paling abang ingat materi yang disampaikan Ibu Megawati? Ibu Megawati memang lebih menekankan bagaimana kita ideologi Pancasila itu bisa kita aplikasikan dalam program kerja ataupun program kerja dari kepala daerah. Gitu. Jadi kan pakem kita ideologi Pancasila nih, cuman kan kalau kita bicaranya ideologi Pancasila ya pasti sifatnya norma-norma yang teori-teori atau yang filsafat ya. Nah, bagaimana caranya bisa diterapkan dalam program kerja kita sebagai kepala daerah? Harus disinergikan dengan Betul. satu ketuhanan ya kan, seluruh satu Indonesia, kayak misalnya kemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial. Itu harus diterapkan ya, dengan program daerah. Aplikasikan di program kerja. Nah, saat itu sudah mengaplikasikan dengan program jelas itu ya? Iya, betul. Kita mengaplikasikan saat itu dan disusun ada program kerja dan menjadi bagian dari visi misi kan dengan Bu Linda. Ya, tapi tentu karena saat itu kan Bu Linda juga dari partai yang berbeda gitu dan otomatis kita harus nunggu juga kan, Bu mungkin saya minta visi misi yang ini bisa masuk, program kerja ini masuk. Oke, Bu Linda akomodir, nanti Bu Linda juga waktu itu ya udah Pak Mirza ini kita tambahkan ini gitu. Tapi pada umumnya tidak lari dari ideologi Pancasila. Ini yang diinginkan adalah norma-normanya saja. Betul. Lalu selain Ibu Megawati, waktu itu siapa yang lain? Pak Sekjen, Pak Hasto datang. Pak Hasto juga. Ya, bahkan juga ada pemateri dari kepala daerah juga hadir, ada bupati waktu itu. Dia juga memberikan materi. Berarti kalau dia memberikan materi,
bapak itu nggak sekolah lagi ya? Enggak. Udah lulus. Udah lulus ya. Udah jadi bupati. Saya kira dia beliau apa namanya hadir sebagai siswa juga memberikan materi kan? Enggak. Pasti udah jadi dong. Iya. Ibu siapa namanya? Ibu Risma? Ibu Risma enggak. Saya ingat waktu itu Pak ada yang bupati Banyuwangi dulu itu. Ya, karena kan ada 2 periode, terus Pak Ganjar. Pak Ganjar datang. Bukan, ada bupati Banyuwangi waktu itu. Kan beliau sampai dapat penghargaan pariwisata Banyuwangi itu di tingkat dunia. Pak Dedi. Pak Dedi. waktu itu. Abdullah Zuar Anas. Pak Zuar Anas ya. Pak siapa itu kalau lupa ya? Beliau yang ngasih materi. Dia ngasih materi. Nah, cuman waktu itu memang karena beliau dapatkan penghargaan pariwisata sampai tingkat dunia ada di Inggris waktu itu, jadi beliau memaparkan lebih spesifik ya, lebih ke arah bagaimana pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Dan memang terbukti sampai hari ini kan itu Banyuwangi yang dulu kita kenal mungkin hanya kabupaten kecil tapi potensi pariwisata luar biasa, dan sekarang income dari sisi pariwisatanya itu luar biasa. Untuk PPD-nya ya? Iya, PPD-nya yang bersumber PAD-nya dari pariwisata. Nah, kalau kita tarik ke hulu kan apa yang bisa kita maksimalkan di hulu? Sebenarnya saya kemarin juga salah satu program itu kalau melihat di hulu itu kan jasa ya, kotanya jasa ya. Kita nggak punya kebun, nggak punya tambang atau punya tambang yang luas, nggak ada. Lahan kita juga terbatas. Waktu itu saya membidik sektor pariwisata untuk pengembangan. Mungkin pariwisatanya bagus, cuman memang bagaimana kita bisa memancing atau mengajak wisatawan itu untuk hadir ke Bengkulu, itu yang belum. Sebenarnya strateginya waktu itu saya ingin membentuk satu BUMD di bidang yang khusus namanya pariwisata. Khusus yang menangani pariwisata? Wah, betul. BUMD yang bisa menangani pariwisata. Nanti BUMD ini kan bisa kerjasama dengan agen-agen dari katakanlah dari kita anggap dulu dari Jakarta atau dari sekali Indonesia ya sampai keluar. Nanti mereka menawarkan satu paket tour. Saya 7 hari di Bengkulu gitu, 7 hari di Bengkulu. Nanti kita keliling tuh. Saya hari pertama kita ke Benteng Marlboro. Hari kedua misalnya kita ke Rumah Bung Karno. Hari ketiga ini lalu ada edukasinya di sana. Wah, menarik juga dong. Sebenarnya seperti itu. Jadi jual bahasa sederhananya jualan ya, jualan paket wisata. Itu baru salah satu strategi ya. Strategi. Kalau bicara masalah infrastrukturnya ya, tentu kita kan ada APBD nih. Misalnya mau apa ya? Saya pakai bahasa sederhana aja, pokoknya mau dibagusin itu tempat, mau direhab ya udah pakai APBD. Tapi kan kalau tempatnya udah bagus, orangnya nggak ada yang datang juga kan, nggak ada hasilnya. Gimana caranya biar bisa datang? Ya udah, bikin pakai tour. Kalau nggak punya dana gimana? Ya di Jakarta kan banyak investor yang memang skala besar ya, seperti Taman Impian Jaya Ancol. Mereka kalau punya satu akses misalnya untuk pengelolaan pariwisata, saya optimis mau pasti ya pengelolaan pariwisata. Tapi tentu kerjasama dengan BUMD. Itu. Lagi kalau tahun dulu pantai ada, peninggalan sejarah ada, benteng, kuliner banyak. Kuliner banyak. Ayo, itu. Kuliner ada danau juga. Jadi ada wisata yang sifatnya alam, sambil minum, sejarah. Ada yang kuliner, wisata budaya. Itu. Coba buka masker gitu. Boleh kalau minum. Nggak bisa gitu. Agak nampak juga. Itu yang kuliner tadi ya. Kuliner. Kalau kuliner itu apa yang kamu suka paling dulu? Asli Bengkulu. Ya. Lempu. Iya, lempu. Berarti berhubungan dengan tempoyak. Tempoyak, iya. Pakai udang atau pakai ikan? Pakai bungkus. Menarik. Berarti orang-orang PDI memang
Rakyat dong ya. Rakyat. Itu boleh terung dengan uji, cocok gitu. Cocok. Berarti itu masuk ibu suka ya bang? Oh iya, itu ibu Mega deh. Oh iya. Ibu Mega itu boleh terung dengan uji itu Suka sekali. suka sekali. Berarti sering kita kirim. Sering nggak kirim bawa dari Bengkulu, boleh terung dengan uji. Kalau misalnya kita kunjungan ke Bumega. Nah, satu lagi pendap. Pendap. Pendap itu modelnya Ibu Mega. Pendap. Hmm. Kalau buah-buahan Ibu Mega itu paling senang jeruk lebong. Itu sering kita kirim juga tuh. Karena kan jeruknya beda kan ya, jeruk lebong gitu. Besar. Berarti ada kelebihannya kalau Ibu Mega menyambut orang-orang dari Bengkulu. Oh iya pasti. Ya, mungkin lah Ibu Mega kan tetap darahnya ada dari Bengkulu. Seleronya juga ada yang dari Bengkulu tadi kan, makanan kan. Tapi betul, saya nggak bohong. Bu Mega itu sangat suka pendap, boleh terung dengan uji, dan satu lagi jeruk lebong ya, kalau buah-buahannya ya. Berarti rutin kita kirim ke Jakarta. Rutin, Nah, kemarin berarti restu Ibu Mega pasti dapat ya? Restu Ibu Mega pasti dapat ya waktu. Ya, waktu rekomendasi dulu. Apa pesan Bu Mega waktu memberikan restu kemarin? Kamu masih muda katanya. Ya udah, pokoknya yang benar aja. Yang benar. Jalanin yang benar aja. Kalau Bu Mega orangnya apa ya? Sifatnya beliau itu kalau ngomong itu apa adanya aja, nggak terlalu banyak enggak. Singkat, padat, sampai jelas pesan. Kamu masih muda, yang benar aja, pokoknya jalannya sesuai aturannya, jangan lupain rakyat. Saya sampai merinding. Itu berat sekali walaupun dia cukup padat kalimatnya. Iya, walaupun singkat padat tapi berat ya, tanggung jawabnya ya berat ya. Sama kayak Nabi Muhammad berpesan kepada salah seorang sahabatnya mungkin ya. Kamu jangan berbohong. Ya. Kamu jangan berbohong. Berat sekali ya. Mau berbohong, saya sudah sembahyang pada sembahyang berbohong. Ya. Sama dengan itu berat sekali. Bisa diulang Bang? Biar suara agak antang. Kamu masih muda. Jalanin yang benar. Jangan lupain rakyat. Udah, gitu aja. Gitu ya. Jalanin yang benar tuh maksudnya ya pokoknya kita jadi pemimpin tuh ya aturan atau mekanisme yang kita jalani. Terakhir jangan lupa rakyat. Kamu masih muda, mungkin maksud pesan dari beliau kan ya perjalanan masih panjang ya. Perjalanan masih panjang. Ya, jenjangnya masih terus. Sangat menyentuh, sangat menyentuh dan berat. Itu waktu bertemu langsung itu? Waktu di sekolah partai. Waktu di sekolah partai. Ya, di sekolah partai. Di sekolah partai bertemu langsung dengan Ibu Mega. Sempat salaman begitu ya? Salaman, beliau salami satu-satu. Dia kasih pesan. Kamu masih muda, jalanin yang benar. Jangan lupa rakyat. 3 poin. 3 poin. 3 poin tapi berat sabar. Betul, sangat berat. Sangat berat. Apalagi seperti yang bisa kan, karir beliau di dunia politik masih panjang. Sekarang sudah menduduki sebagai ketua partai. Oke, itu tadi pengalaman beliau saat mengikuti sekolah partai ya. Sekolah partai. Bahkan dapat pesan khusus dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kamu masih muda, jalanin yang benar, jangan lupa rakyat. Nah, sekarang sebagai ketua partai, kita kembali ke partai untuk mengaplikasikan 3 pesan Bu Mega tadi apa? Ini yang akan kita lakukan. Kamu masih muda, jadi memang kita PDI Perjuangan ini nggak cuma di Kota Bengkulu ya, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Target kita pertama untuk meraih pemilih pemula atau milenial ya, milenial ya. Ya, milenial. Tentu milenial ini kan cara kita membinanya beda. Iya. Target kami milenial pertama dengan masuk dan merekrut, katakanlah mengajak mereka bergabung ya untuk gabung di PDI Perjuangan. Ya setidaknya kadang-kadang kaum muda ini anti dengan politik. Iya. Nah, kalau dengan politik katanya pusing, ribut ini ribut itu. Nah, cuman bagaimana nanti coba gabung dulu deh. Nah,
nanti kita tahu sebenarnya politik itu apa. Iya. Dan kita pasti kasih tahu ini politik itu ada sisi positifnya. Jangan cuma mikir yang politik pasti ribut, berantem, lalala, hanya perebutan kekuasaan, tidak. Tapi kalau tidak dengan politik, bagaimana kita mau berbuat untuk masyarakat? Iya. Bagaimana kita mengambil satu kebijakan yang bisa ujungnya tadi jangan lupakan rakyat tadi kan? Bisa kedua tadi apa? Jalan dengan benar. Nah, benar. Jadi ya pokoknya kita jalannya sesuai dengan norma dan aturan aja. Jangan sampai berurusan dengan hukum. Ya, itu maksudnya. Salah satunya kan itu. Walaupun kita nggak menafikan ya, namanya manusia kan tidak 100% tidak ada yang sempurna ya. Sempurna kan hanya milik Allah ya. Tapi kan setidaknya kita sudah bisa mendekati kesempurnaan. Ya, kita jalankan apa yang sesuai dengan norma ataupun aturan hukum. Tidak terlibat korupsi, mungkin juga yang muda tapi ya narkoba jangan, korupsi jangan. Lalu kan mendapat simpati dari masyarakat. Oke Pak, sebelum kita closing biasanya kita ada statement khusus dari Bang, himbauan untuk ada partai dan target khusus pada pileg ini. Walaupun masih jauh, cuman dari sekarang sudah mulai harus dipromosikan. Oh gitu ya? Ya, silakan Pak. Ada statement yang harus Oke. Mungkin tadi bicaranya kita banyak ke arah politik nih. Ya. Tapi satu hal, hari sana kan dan juga teman-teman, kalau saya biasa manggil brother and sister, semuanya. Kita masa pandemi. Pandemi ini masa yang sangat sulit. Saya bisa memahami dan saya juga merasakan. Kita ikuti aturan dari pemerintah dan saya yakin pemerintah itu pasti ada satu cara yang terbaik untuk rakyatnya. Ayo vaksinasi, prokes jalani. Kalaupun kita mau berdagang, faktor ekonomi pasti ya tetap kita cari lah ya mata pencarian kita. Artinya jangan takut dengan pandemi, tapi jangan diabaikan. Kita optimis pandemi ini bisa selesai dan bisa kita lawan sama-sama. Yang pertama. Yang kedua, kalau untuk politik, generasi milenial khususnya jangan anti dengan politik. Gabung dengan kami PDI Perjuangan, insya Allah kalian akan tahu apa itu politik yang sebenarnya. Oke. Apa itu politik yang sebenarnya? Gabung ke PDI dulu. Ya, gabung ke PDI. Kalau mau menyelami apa itu dunia politik yang sebenarnya, begitu Bang ya? Siap. Oke. Ada lagi Bang? Yang terakhir mungkin kalau untuk pileg dengan pilkada, ya tadi udah disampaikan ya. Kalau 4 sampai 5 kursi, dan juga memang partai merestui dan ada hasil survei bagus, insya Allah ke depan siap bertarung lagi. Kita bertarung lagi. Nomor satunya. Ya. Tapi targetnya setiap dapil harus dapat kursi gitu kan? Kursi dulu ya. Dan terakhir kuncinya pasti direstui partai dan juga memang Allah sudah memberikan jalannya. Kita siap bertarung lagi untuk berbuat yang terbaik dari sana kita dulu. Oke. Itu tadi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Closing statement dari Bang Iza. Intinya beliau tidak patok walaupun kemarin pernah mengalami jalan stop kata beliau tadi. Sebagai generasi muda, anggap aja kekalahan itu adalah sebagai pembelajaran gitu Bang ya. Pembelajarannya pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Dia pantang menyerah, yang penting nanti untuk kesejahteraan rakyat provinsi Kota Bengkulu. Oke, demikianlah podcast kami hari ini sahabat dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Bung Mirza SH MKN, dan banyak sisi positif yang sudah disampaikan oleh dia tadi. Salah satunya ada pesan Bu Mega tadi, lalu jangan pantang menyerah, lalu banyak hal positif yang sudah disampaikan dia, dan hal-hal yang negatif silakan dibuang jauh-jauh. Dan pada saat Radar dulu kami berdua kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf.
kepada Allah dimanapun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada ini apa namanya? Slogan. Jadi setiap habis podcast kita selalu bilang ada bungkulu alapnya. Ada bungkulu alapnya. Ada betul. Oke. Ada bungkulu Alamnya.